Ini tutorial tentang pertama kali misalnya kalian tuh di video sebelumnya kan banyak juga tentang install Android ya, tapi install Termux ya. Tapi sekarang ini untuk memperjelas lagi ya, dan juga saya juga butuh video ini untuk klien-klien saya ya, yang mau beli modul, yang mau belajar privat, yang mau diajarin cara ini cara itu ya kan. Penting juga soalnya modul ini penting di jalan tuh karena kalau nggak pakai ini kinerjanya tuh kurang gitu loh. Kayak contoh misalnya kita tuh nggak bisa akses SD card gitu kan, nggak bisa, terus ada repositori yang nggak ada atau hilang dari peredaran, atau dari repositorinya dalamnya itu hilang gitu kan. Nah jadi penting banget ya ini diinfoin dan diperjelas lagi di Termux ini ya. Oke. Di sini kita langsung saja, sudah kita siapkan. Di sini ada Termux guys ya. Termux ini masih baru dan saya install dari sini Android, masih baru guys ya. Jadi pertama itu kan saya sudah sering jelaskan ke kalian, kalau nginstal Termux di Android jangan cuma install Termux-nya aja guys ya. Ada 3 aplikasi yang perlu diinstal. Misalnya Termux guys. Kita ketik Termux di sini ya. Nah, dia itu ada aplikasi yang bernama Termux-nya, itu Termux-nya langsung. Kedua itu Termux API guys ya. Termux API ini untuk mengakses semacam software untuk mengakses fungsi-fungsi dari Android tersebut ya. Jadi kalau nggak ada Termux API kita nggak bisa jalanin ngerok misalnya, atau nggak bisa akses SD card gitu kan. Jadi kalau nggak bisa akses SD card walaupun kita udah izinkan, tulisannya tetap kayak permission denied gitu ya, kayak nggak ada izin gitu, nggak bisa. Nah makanya aku perjelas lagi, Termux API itu penting banget. Dan ketiga itu Termux styling. Termux styling ini hanya untuk mempercantik Termux kalian ya. Nggak diinstal juga nggak apa-apa, tapi saya saranin install aja, siapa tahu kalian nanti kan mau diperbagus ya, karena di sini font untuk apa-apa semuanya udah lengkap. Nah kalau udah diinstal guys ya, kalau udah diinstal saya gini, kalian bagi kalian tuh yang pemula banget ini harus diinstal ya. Kalian cek nih di bagian setting kalian di aplikasi, kalian cek Termux-nya udah install semua belum. Nah kalian ketik Termux, nah udah install semua, API-nya udah install, untuk akses fungsi Android, untuk mempercantik udah diinstal, dan Termux-nya udah diinstal. Dan 3 ini pastiin udah terinstall semua. Kalau udah terinstall, kalian baru buka dan kalian baru masuk ke penginstalan modulnya. Jadi ini juga untuk kalian yang baru pemula, yang ingin mau belajar Termux dan semuanya yang ada script GitHub ya. Kita bisa bilang kalau kita belajar script yang di GitHub itu bisa kita disebut sebagai skidi ya, atau script kiddie. Sebenarnya script kiddie itu bukan untuk seluruh orang ya. Bahkan hacker pun juga ada yang pro, bahkan ada yang pakai script juga ya, yang buatan orang lain. Nggak mungkin kita mau pakai misalnya kayak contoh Metasploit, mau buat virus untuk season di Windows atau di Android. Nggak mungkin kita mau hack, mau buat dulu aplikasinya kan. Dan buat itu juga nggak gampang kan, butuh tim, butuh waktu, butuh kepala yang encer gitu kan. Jadi nggak semudah itu. Jadi banyak hacker juga make aplikasi tersebut. Tapi bedanya skidi ini, kenapa kita bisa sebut skidi, itu artinya mereka tuh cuma coba-coba aja, nggak paham apa maksudnya, nggak ngerti apa, ingin coba-coba aja, ngikutin juga perintahnya. Misalnya kayak Python Android, misalkan Android kan buatan orang India, Python Android, tapi nggak paham Python Android, dia ngikutin ketikan aja di YouTube, di forum-forum, dia ngikutin ketikan aja, tapi nggak tahu itu apa gitu. Nah itu yang bisa disebut skidi, script kiddie atau skidi ya kalau singkatannya itu. Tapi kalau misalnya mereka paham apa yang mereka ketik, kayak kata perintah Python itu artinya, Python itu berarti aplikasi yang dijalankan Android itu, artinya itu dia menggunakan bahasa Python. Dan untuk Python itu misalnya kita ketik string atau help gitu kan, ada nanti penjelasan dan dia ngerti itu semua. Itu nggak bisa kita bilang script kiddie, tapi kita bisa bilang itu memang bener-bener paham gitu. Tapi dia ya, kalau untuk membuat script mungkin juga ada beberapa yang paham, ada yang beberapa juga masih belajar, dan ada juga yang nggak paham juga ya kan. Tapi setidaknya mereka paham sama command line-nya gitu ya, paham apa maksudnya. Itu bisa disebut
Jangan bisa dibilang itu bukan script kiddie. Script kiddie itu hanya nonton video, ketik ini ketik itu, nyamain kayak video. Contoh nih, dia nyamain video, misalnya ada ketikan bernama yang harusnya kita buat sesuai dengan alamat direktori kita ya. Tapi mereka malah ngetik sesuai dengan yang ada di YouTube, padahal alamat direktori mereka itu beda. Nah, itu yang bisa disebut bilang script kiddie. Hanya mengikutin saja tapi nggak tahu apa yang diketik gitu. Kalau mereka paham yang mereka ketik, kalau misalnya kata perintahnya beda di HP dia, begitu juga di HP kita ini, di YouTube itu beda semua. Nggak semuanya sama. Tapi kalau mereka hanya nyamain aja nonton, kayak menghilangin penasaran aja, itu bisa dibilang script kiddie. Karena kita di sini pakai script orang, tapi karena kita pelajari, kita pahami, kita nggak bisa dibilang script kiddie, oke? Nggak mungkin lah kan kita mau buat script dulu, misalnya kita mau pakai Android buat virus, buat mata-matain, atau buat nyadap HP teman, atau HP pacar, atau HP keluarga, atau HP adik-adik kita, mau dipantau lokasi atau galeri atau chatan mereka, mau dipantau pakai aplikasi kayak Android atau Metasploit. Masa kita harus bikin dulu? Nggak mungkin kan? Dan itu nggak mudah ya kan dibikin. Masih mending kayak gitu kan, masih mending make daripada ngedekode script yang udah ada, kita ubah, kita kasih nama kita sendiri. Itu udah membohongi diri kita sendiri ya, udah bodoh sekali itu udah. Oke, kita itu sedikit penjelasan untuk script kiddie. Oke, kita sekarang bukan script kiddie, tapi kita mempelajari scriptnya tersebut ya. Kita mempelajari command line-nya gitu, dan basic Linux-nya kita pelajari di situ. Oke, untuk kalian pemula, kalian juga jangan pikirin omongan saya tadi. Untuk kalian pemula, kalian yang wajib kalian install tadi, di video sebelumnya kalian bisa install ini. Bagi kalian yang mau buat script, belajar bahasa kayak HTML, PHP, dan Python, kalian bisa pakai Acode. Dan untuk memahami semua kata-kata perintah di CM line atau Linux command line, kalian bisa pakai TLDR ya. Dan sekarang kita bakal ke Termux ya. Termux ini untuk apa namanya tuh, untuk basicnya ya, Jadi ini kalau kita buka, ini belum terinstall semua. Belum semua terinstall. Jadi kalian bakal dimunculin kayak gini nih. Ini artinya masih bersih ya. Tapi kalau ini masih bersih guys ya, yang kalian harus lakukan itu apt update dulu. Oke. Dan apt update aja gitu. Baru nanti install modulnya ya. Jangan upgrade dulu, nanti upgrade. Soalnya upgrade itu bisa kita jalankan melalui script. Nah, di sini kalau udah apt update, bakal repositorinya bakal ngupdate, dan link-link untuk repositori, untuk nge-get repositorinya udah disusun di library-nya ya. Nah, untuk sekarang saya sudah susun beberapa modul. Itu untuk modul yang kita harus pelajari. Di sini ada GitHub FSplay ya. Kalian harus pakai ambil di sini ya, GitHub FSplay. Atau GitHub saya sendiri ya. Di sini ada GitHub FSplay, dan di sini kita bisa lihat FSplay-nya kita lepas. Nah, di sini ada tulisan modul guys ya. Dan modul ini saya pakai bahasa C, jadi bahasa kayak Bash. Jadi ini open source, dan kalian juga ini juga bisa diupdate terus. Untuk misalnya ada modul baru yang harus diinstal, kita bisa install. Nah, di sini ada file yang bernama install. Kita klik bernama install, dan saya jelasin sedikit. Di sini komennya udah ada. Termux Storage ini adalah untuk akses CSD card ya. Dan kita juga di sini ada dia langsung di distribusi upgrade, dan upgrade-nya udah semua. Dan di sini dia bakal mengulang lagi apt upgrade. Dan di sini dia bakal menginstal repository yang recommended dari Termux. Dan di sini adalah Termux API untuk menjalankan aplikasi Termux API yang kita download tadi. Untuk biar dia bekerja di Termux, kita harus install modulnya di Termux API. Dan di sini ada modul yang bernama untuk nge-get atau untuk mengambil link dari luar, yaitu git, wget, dan cure. Dan di sini kita ada 3 bahasa, Python, PHP, Ruby yang sering kita pakai. Yang sering saya pakai ya. Jadi saya susun sendiri. Ada 3 bahasa juga di sini. Dan di sini ada MC, itu sebagai file manager dari file manager, atau kita juga bisa pakai file manager ini, atau kita bisa pakai yang namanya apa tuh? Bentar, command line langsung ya. Misalnya cp copy sekian kita tulis alamat, itu yang basicnya ya. Tapi itu nanti aku ajarin. Tapi ini untuk sekarang yang mudahnya kita pakai MC untuk file manager. Dan ada ZSH. ZSH ini adalah semacam
script atau modul untuk membuat kita tuh nggak ribet lagi masuk ke dalam folder, dan juga membuat apa ya, kayak detail lokasi itu ada lebih rapi dan juga lebih bertema gitu ya. Kalau kita pakai ZSH, kalau kita biasanya mau masuk folder ketik CD, itu kita nggak perlu lagi ketik CD gitu. Kayak contoh sederhananya aja ya, satu itu aja ya. Dan di sini ada toilet piglet, ini adalah semacam dua pond atau sebuah pond lah, pokoknya pond. Dan di sini ada modul pond ya, kayak toilet piglet ini ada modul pond. Dan untuk ketiga itu adalah apt Cloudflare. Ini Cloudflare ini adalah semacam tunnel kayak ngerok. Jadi untuk kalian ngonlinein apapun yang ada di dalam HP kalian. Misalnya kalian mau onlinein suatu folder untuk dikirim ke orang target ya, kita pakai Cloudflare. Dan di sini ada lolcat. Lolcat ini gem dari Ruby untuk mempercantik saja. Dan ada dua aplikasi lagi tambahan, OpenSSH dan SSH Pass. Itu adalah untuk akses kita ke dalam VPS kalau kita pakai ngerok untuk buat virus. Kalau misalnya kita ngeroknya di VPS pakai tunnel yang nggak mati-mati 24 jam, kita pakai OpenSSH dan SSH Pass. Itu adalah untuk supaya kita cuma dengan satu klik kita bisa masuk ke SSH. Jadi itu udah. Dan sisanya itu ada di bawahnya ada Python dan semuanya. Dan di sini yang cure ini adalah yang cure ini upgrade pip itu adalah upgrade pip ya. Dan yang bawahnya itu adalah ZSH-nya ya, yang ini ZSH ini yang bawahnya. Dan git clone ini bakal kuhapus, yang Android ini bakal kuhapus ya, yang dari line 25 26 ini bakal kuhapus. Nanti ini semakin hari bakal ku update kalau aku nemu modul-modul yang harus penting, yang harus kita pelajari dan penting kita install, nanti saya sediain di sini. Dan ini juga open source ya, jadi kalian bisa ketik satu-satu atau bisa kalian git clone langsung dari sini. Oke, sekarang kita bakal pakai git ya, karena kita nggak ada git berarti kita apt install git aja. Nah, git aja ini nanti ngulang lagi yang install dia, karena di dalam modul juga udah ada. Jadi kita nggak apa-apa lah ya, nanti dia juga tulisannya sukses. Oke. Nah, kalau udah kita copy aja guys ya, kita copy aja linknya ini, link di bagian link modul ini ya, di bagian link modul. Aduh bentar, sinyal kita habis. Oke, bentar sinyal kita hilang guys ya. Kita di bagian modul, bentar kita lihat koneksi, operator jaringan, pilih otomatis. Oke. Aduh, macet guys ya. Jadi kita langsung aja pelajari guys ya. Habis ini kita bakal pelajari guys. Aduh, HP ku panas guys. Astagfirullah. Panas banget guys. Oke. Sebentar lagi udah guys ya. Nah, jadi kita bakal klik link yang udah ada akses, kita masuk. Tadi kita udah masuk dan di sini kita set dulu bentar. Aduh, sinyalnya malah gitu lagi. Sorry guys, agak sedikit terganggu guys ya. Oke, aduh sinyalnya gangguan guys. Bangke. Udah apa terlalu panas kali ya? Bentar. HP ku terlalu panas kali guys. Bentar guys. Tertiup dulu guys ya. Ini bakal aku pause dulu guys ya. Oke guys, lanjut lagi tadi, sorry ya. Nah, di sini di bagian sini, di bagian modul ini ada tulisan install ini. Kalian copy aja itu linknya di batas ini, kalian copy linknya. Kalian klik copy gini ya. Nanti kalian langsung masuk aja ke termo kalian dan kalian bisa ketikkan git clone gitu, terus pastein link yang kita tadi dan kita enter. Oke. Di dalam ini kita bakal ketik ls. Di sini ada folder modul, cd modul, dan kita enter. Di situ udah masuk nih ls. Di sini ada install. Kita chmod dulu untuk ngasih izin. Chmod plus x install gitu ya. Nah, kalau udah kita ls, dia udah kayak gini. Kalian ketik titik garis gini terus ketik install dan dia akan menginstal seluruh modul. Dan di sini muncul perizinan, izinkan aja guys ya. Dan dia bakal menginstal modul, oke. Dan saya saranin nanti di saat install modul ada beberapa pilihan ya guys ya.
pilihan upgrade-nya itu, library-nya itu kita pilih default ya, jangan yang maintenance ya, karena maintenance itu suka nggak stabil, jadi kita pilih yang default aja. Nah ini kayak gini contoh kan, the default action is keep your current version. Nah karena kita OpenSSL config ya, karena kita nggak mau pakai yang maintenance, kita bisa lihat di sini kalau untuk kita yes dia bakal maintenance ya. Kita n aja, pilih n, enter. Dan juga nanti ada pilihan lagi, kita n semua karena kita bakal default semua, karena default tuh pasti yang jelas pasti itu stabil kan, nggak ada yang namanya bug atau apa ya. Jadi kita pilih yang default aja, semuanya default ya, maupun MOTD nya juga kita default aja. Nah ini dia minta MOTD, nah MOTD kan hanya penjelasan, kita bisa pilih Y tapi kita no-in aja, kita semuanya no, ini no lagi, n lagi, dan ini lagi dia minta lagi n lagi. Nah, kita 3 itu udah 4, kita tunggu. Nah ini dia minta n lagi, udah n lagi guys ya. Nah kalau udah, dia bakal nginstal aplikasinya guys ya. Kita lihat lagi ya. Nah udah bakal dia nginstal semua nih. Nah ini dia lanjut nginstal lagi, root repo dia bakal nginstal lagi guys ya. Oke kita tunggu guys ya sampai mana dia nginstal. Dan pastiin sinyal kalian guys, sinyal kalian ada kuota, dan sekalian harus pastiin juga VPN kalian hidup ya. Kalau nggak ada VPN kalian cukup pakai DNS aja guys ya. Contoh DNS itu kita keluarin dulu ini. Contoh DNS kita bisa lihat di sini connection. Kalau ke HP Samsung ya more connection, dan di sini ada private DNS. Saya tulis DNS.Google. Ini saya pakai DNS Google ya. Dan kalau kalian nggak ada bingung nyarinya, kalian bisa klik pencarian aja, kalian ketikkan private DNS, atau kalian bisa ketik DNS aja di sini DNS. Gitu nanti muncul settingan DNS-nya ya. Oke. Dan untuk kalian misalnya mau keluar masuk nih, dan kalian mau keluar masuk dari Termux ya, misalnya kalian tuh installnya lama nih, installnya lama. Kalau kalian takut kehapus, takut misalnya gagal instalan kalian hidupin aja di sini. Kalian tarik ke atas ini, nanti ada notif Termux ya, kayak gini, notif Termux. Nah gini notif Termux ya. Nah di notif Termux ini guys ya, kalian ada yang di bintang kecil ini, ada yang di sini, itu ada klik kayak gini nih, kalian kalau kalian pencet tuh ada exit sama acquire wake lock. Nah acquire wake lock ini kalian pencet. Nah kalau ada wake lock hell artinya walaupun kita keluarin nih aplikasinya, dia tuh tetap kebuka guys. Jadi kalau mau kalian keluarin kayak gini, kalian mau buka aplikasi sebanyak mungkin, dia bakal kekunci, dia bakal tetap bekerja di sini. Biasanya ada beberapa HP yang bikin aplikasi tertutup kalau kita ngebuka banyak ya, atau bisa jadi kadang tertutup sendiri karena pembersihan RAM dari default setting aplikasi tersebut ya, HP tersebut, Android tersebut ya. Tapi kalau kita udah klik yang namanya wake lock ini, kalau udah muncul wake lock hell ini, nanti kalian tuh kalau kalian mencet yang pertama kali mencetnya ada tulisan izinkan ya, bolehkan. Di sini ada mungkin bolehkan. Jadi kalau kalian mencet wake lock itu ada muncul izinkan, kalian izinkan atau bolehkan agar dia bekerja sempurna ya. Aduh, ini overheating HP ku guys ya. Nah jadi kalian tuh harus jangan lupa wake all hacknya jangan lupa ya guys ya. Oke ini masih nginstal. Guys ya, dan oke ya guys ya, masih nginstal. Kita tunggu masih nginstal, dan nanti di akhir video ada semacam kata perintah yang harus kita iyain ya, karena itu untuk penginstal ZSH nya ya. Jadi kalian kalau udah yang semua yang tadi kita tunggu. Nah ini masih satu lagi nih guys, ini bagian apa nih, bagian piglet. Udah piglet ini habis ya, masih ada satu Cloudflare, udah Cloudflare SSH, ini Cloudflare ya. Nah, nanti jadi ini video nggak ada yang skip guys ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke ini open SSH, nanti dibalik ini SSH fast sekarang. Oke guys, sabar guys ya. Nah ini bakal ngegit clone kalau nggak salah gem ya, gem. Tidak. Oh, lebih nggak tadi? Oke guys, kita tunggu guys ya.
Nah ini tadi yang upgrade pip ya, kita upgrade pip. Oke, bentar lagi nih guys, bentar lagi nih bakal EZSH. Yang kalian harus lakukan adalah, nah ini dia ya, ini yang terakhir guys ya. Nah kalau udah muncul gini, yain aja Y, enter, dan kalian akan berubah dari langsung ke ZSH ya. Oke, nah untuk selanjutnya kalian exit aja kayak gini. Oh ini install Android yang tadi ya. Dia install Android yang tadi karena kita tulis sudah exit ya. Harusnya itu tadi saya pencet exit di rumusnya, tapi ini bakal hilang ya. Udah kita hapus saja exit. Nah kalau udah guys ya, untuk kita buka lagi. Nah untuk ngilangin yang MOTD di atas ini kita ada perintahnya guys ya. Kalian nanti aku kasih ini kodenya di sini, color mode, dan ini kode yang sangat simpel ya. Namanya welcome temuk dari saya sendiri ya. Dan katanya kayak ini kata perintahnya. Nah, itu lagi. Oke, kalau udah kita copy guys ya, kita copy. Nah, kita ketik di sini kalau udah nano titik ZSHRC gitu ya. Nah, nanti kita pencet backdown ini, pencet backdown itu maksudnya ke bawah sekali ya, ke paling bawah. Nah, kalau udah paling bawah gini, kalian pastein aja yang tadi, enter kayak gini. Nah, yang bagian tulisan kuning FS tutorial bisa kalian ganti nama kalian sendiri ya. Oke, kalau udah kalian pencet aja CTRL X plus Y, enter ya. Jadi contohnya CTRL X Y Z, enter. Kalau udah LS, nah udah ya, kita keluarin exit, kita buka lagi nih coba termoknya. Nah guys ya, udah rapi guys ya. Nah udah rapi, jadi modul kalian udah install semua dan termok kalian rapi, dan ya itu standar aja ya. Jadi segini aja, jangan yang ribet-ribet dan bikin berat ya. Oke guys, see you, terima kasih untuk selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat, mantap.